7230 10 11 91 235. Saya dari KTC kelompok 10 akan menjelaskan mengenai acara 1 IKT, yaitu pemeriksaan kesehatan ternak ruminansia. Anamnesa merupakan wawancara dengan peternak untuk mendapatkan riwayat kejadian penyakit dan penanganan yang telah dilakukan. Berikut merupakan hasil wawancara saya dengan pengurus kandang di peternakan yang saya kunjungi. Nama pengurus kandang yang saya wawancarai yaitu Ibu Inayah yang berpendidikan terakhir yaitu SD. Alamat peternakan yang saya kunjungi yaitu di Dusun Globong RT 5 RW 1, Desa Pusporenggo, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali. Peternakan ini mulai beternak tahun 2015. Bu Inayah mulai mendapatkan ilmu beternak dari manajer peternakannya yaitu Bapak Suryadi. Cara Bu Inayah untuk mengetahui bila ternak sakit yaitu dengan mengamati dari hidung yang meler, ternak tidak mau berdiri, telinga terasa keras, dan terakhir untuk mengecek suhu. Nama penyakit yang pernah menyerang ternaknya yaitu demam, sakit bagian kaki atau pincang, dan kembung. Cara mengatasi apabila ada penyakit yaitu bila ternak terkena kembung maka akan diberi minyak, namun apabila belum sembuh maka diperiksakan ke dokter. Usaha untuk mencegah penyakit yaitu melakukan perawatan kandang dan pemberian vitamin kepada ternak. Ternak diberi pakan 3 kali sehari, pada pagi dan siang hari diberi konsentrat, sedangkan pada sore hari diberi jerami. Ternak jarang dibersihkan dengan alasan masalah air yang mahal. Cara perawat kandang dalam membersihkan kotoran yaitu menyerah kotoran kemudian dikumpulkan di tempat penampungan kotoran. Pada peternakan yang saya amati, kandang bersebelahan langsung dengan rumah warga. Lingkungan mendukung karena memiliki suhu udara pada siang hari yaitu 27 derajat Celcius dengan tiupan angin standar. Ada beberapa ternak lain di sekitar kandang yaitu ternak puyuh dan ayam. Kondisi saluran pembuangan feses penuh. Ada beberapa tanaman di sekitar kandang yaitu tanaman pisang, pepaya, mahoni, dan bambu. Sifat bangunan kandang dan tempat pakan minum yaitu permanen. Kebersihan alas kandang kurang, dan kondisi lain yang kurang memenuhi syarat yaitu tempat pembuangan feses yang terlalu menumpuk dan ditampung tepat di depan kandang sapi, sehingga dapat menyebabkan datangnya ektoparasit yang dapat menyebabkan ternak menjadi sakit. Pengamatan tingkah laku ternak dapat diamati dari jauh dan dari dekat. Dari jauh, posisi ternak berkelompok, aktif bergerak, posisi berdiri normal, nafsu makan dan minum normal, dan tidak ada bagian tubuh yang tidak bergerak. Pengamatan dari jarak dekat, terlihat kondisi permukaan kulit yang kotor, tidak ada kelainan di permukaan tubuh, kondisi mulut berlendir, hidung sedikit berlendir, mata berwarna putih, anus bersih, telinga bersih, dan moncong hidung basah. Pemeriksaan kelainan tubuh merupakan tindakan pemeriksaan lebih teliti terhadap kelainan-kelainan yang tampak pada pengamatan dari jarak dekat. Pemeriksaan ini dapat dilakukan dengan cara menekan, palpasi, memukul, atau memfungsi bagian tubuh ternak. Pada sapi yang saya amati, bagian dinding perut sebelah kanan dan kiri berisi serat makanan, tidak adanya abses, luka, dan tumor, turgor kulit normal, ruminasi normal, dan pupil mata berwarna putih. Pemeriksaan status fisiologi ternak yang pertama yaitu frekuensi napas. Frekuensi napas dapat dihitung dengan mendekatkan telapak tangan di bawah hidung ternak selama 1 menit. Hasil frekuensi napas ternak yang saya amati yaitu 30 kali per menit yang menandakan bahwa sapi tersebut masih dalam keadaan normal. Yang kedua yaitu denyut nadi. Pemeriksaan denyut nadi dapat dilakukan dengan cara memegang pangkal ekor sapi kemudian dihitung frekuensi denyutnya. Denyut nadi sapi yang saya amati yaitu 64 kali per menit yang menunjukkan bahwa sapi tersebut dalam keadaan normal.
Yang ketiga yaitu suhu rektal. Suhu rektal dapat diukur dengan menggunakan termometer klinis yang dimasukkan ke dalam rektum sapi. Suhu rektal sapi yang saya amati yaitu 38,6 derajat Celcius yang menandakan bahwa sapi tersebut dalam keadaan normal. Yang keempat adalah gerakan rumen. Gerakan rumen dapat diketahui dengan melakukan pengecekan menggunakan stetoskop yang diletakkan di abdomen sebelah kiri ternak. Apabila terdengar suara gerakan rumen, maka hal tersebut menunjukkan bahwa adanya proses pencernaan di dalam rumen. Apabila tidak terdengar, maka menandakan bahwa adanya indigesti atau kelainan dalam pencernaan. Yang kelima yaitu denyut jantung. Denyut jantung dapat diukur dengan menggunakan stetoskop dan diperiksa di bagian kiri ternak dekat kaki kiri depan selama 1 menit. Rata-rata denyut jantung sapi pada kondisi normal yaitu 64-77 kali per menit. Predisposisi merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya sakit secara langsung maupun tidak langsung. Peternakan yang saya amati memiliki lingkungan dan saluran air bersih serta tempat pakan dan minum yang bersih. Namun, keadaan kandang sapi kurang bersih, penampung feses kotor dan menumpuk tepat di depan kandang sapi, serta terdapat ektoparasit yaitu lalat. Kekurangan tersebut dapat menyebabkan ternak terkena penyakit sehingga kandang harus dibersihkan, feses yang menumpuk harus segera diatasi, serta dilakukan penyemprotan insektisida agar tidak ada ektoparasit yang tampak di sekitar kandang. Berdasarkan pengamatan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sapi yang saya amati menunjukkan kondisi sapi yang normal. Sekian video dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan terima